Halo sahabat klinik Desa Putra, hari ini saya bersama Dokter Gigi Tabaluyan, dokter yang senior di klinik Pratama Desa Putra. Hari ini saya akan sedikit berbincang-bincang ya dok. Yes. Gimana kabarnya dok? Iya, baik-baiklah. Dokter, saya tahu bahwa dokter senior di sini dan dokter pasti yang pertama di Yes. klinik Desa Putra. Iya, betul. Ya. Nah, itu kapan dokter masuk sini dan kira-kira situasi saat itu gimana dokter? Oke. Mm-mm. Setelah saya lulus dokter gigi tahun 1972, melalui teman saya dikasih kabar bahwa di Lenteng Agung, Ya. tempatnya Budi Mulia, ada buka klinik dokter Ya. gigi dan dia memerlukan seseorang dokter Ya. gigi. Jadi pada saat itu saya datang ke ini rumah sakit Budi Mulia ini di Lenteng Agung, ketemu bruder Belanda itu waktu, bruder Hippolyt namanya. Hippolyt namanya. Ya, Oke. Hippolyt. Nah, rumah sakit kecil itu di Lenteng Agung ini dimulai mungkin tahun 1949. Oh, kira-kira 1949 ya dok. Itu waktu dokternya masih dokter Belanda dan susternya banyak bule-bule juga dan brudernya pun banyak bule-bule di sini. Ya. Jadi saya mulai kerja 19 tahun berapa dok? 1972. 72. Ya, 17 September. 17 September. Yes, Nah, ya. waktu itu situasinya gimana dokter di sekitaran klinik Desa Putra? Ini namanya dulu apa? Klinik ini. Sekarang kan klinik Pratama Desa Putra. Sekarang dulu namanya apa? Balkes. Tidak ada nama. Tidak ada nama dulu. Iya. Nah, itu situasinya gimana dokter pada saat itu dok? Situasinya sangat sepi. Sepi. Ya, jalanannya itu dari Jalan Raya Lenteng Agung masuk ke tempat klinik ini sekitar 2 km itu jalannya tanah lempung. Jadi kalau hujan, mobil, motor tidak bisa jalan. Nah, yang ada dokar kita bayar. Begitulah ceritanya. Pasiennya gimana saat itu? Pasien gigi waktu saya baru mulai agak sepi sebab jarang ya. Jarang gigi, zaman dulu ya gigi ya. Yang ada poliklinik umum. Oh, umum. Ya di Desa Putra ini. Dokter umumnya siapa waktu itu yang dokter tahu? Umumnya malah dokter Belanda. Oh, ya. Belanda waktu Ya. itu. Dan buder-budernya Belanda semua. Oh, Belanda Gitu. semua zaman Ya. itu. Ya, dokternya perempuan Belanda, saya Oh, lupa namanya. perempuan dulu Belanda ya? Iya. Jadi kalau tidak salah, poliklinik Desa Putra ini dimulai 1949. 1949 dokter ya. Iya. Terus rekanan dokter waktu itu dokter kan dokter gigi tiap hari dokter praktek di Sore, sini? malam. Ya. Oh, sore sampai malam. Mula-mula malam aku datang ya. Kemudian setelah 5 bulan, 6 bulan, Bruder Hippolyt bilang sebaiknya pagi aja, ya lebih setuju saya. Jadi setelah saya kerja 5 bulan, saya datang ke Lenteng Agung tiap pagi. Pagi pulang jam 2 dari sini pulang. Dan kalau pulang, kalau hujan, astagfirullah, motor nggak bisa jalan, terbalik-balik nih motor licin sekali. Lalu dokter perkembangannya gimana dokter setelah itu? Setelah datang kita punya Gubernur Ali Sadikin. Oh, Ali Sadikin. Beliau datang mungkin tahun 1976 atau 77. Dia datang meninjau Desa Putra ini. Dia kaget, dia marah, dia panggilin camat-camat, mat, ini gimana ini jalanannya jelek sekali. Nah, jadi datangnya Ali Sadikin mungkin tahun 1975 atau 8 saya tidak tahu. Dia marah. Nah, setelah kunjungan Ali Sadikin, jalanannya di Lenteng Agung itu bagus di aspal, dan kemudian tambah ramai. Ya. Saat itu di Depok ya masih primitif, poliklinik pengobatan rumah sakit jarang ya, tapi Lenteng Agung ini dari 1949 udah terkenal ya, walaupun kecil terkenal ya, dokternya dokter bule perempuan, budirnya bule-bule tapi banyak sekali pasien. Nah, kalau dokter pribuminya siapa saat itu yang dokter sempat kenal di sini? Dokter selain dokter bule tadi, dokter pribumi siapa? Dokter Wihono yang itu dokter? Wihono itu mulai masuk kerja tahun 1992 dia.
92. Iya, 1992. Siapa aja setelah itu? Wiono dan Dokter Wiono? Dokter yang normal sekali Dokter Bambang. Oh, Dokter Bambang. Dokter Bambang. Oke, Itu Dokter Bambang sama sama saya. Oke. 1972. Oke. Habis Dokter Bambang Ah. diganti oleh Dokter mamanya, bapaknya sih. Dokter Roni. Bapaknya Dokter ini. Dokter siapa? Wibowo. Iya, Dokter Wibowo. Bowo. Dokter Wibowo tuh tugas di sana. Mm-mm. Ya. Habis Dokter Wibowo, Terus baru Dokter Haris ini bukan belum. yang Katolik, Dokter Katolik yang belum meninggal. Wihono. Dokter Wihono. Dokter Wihono itu seorang priayi, Mm-mm. Raden Mas dari Jogja, Oh. dan dia bertugas, dia Katolik, dia bertugas di Lenteng Agung. Dia tinggal di rumah perumahan di Lenteng Agung, Dokter Yohanes Wihono, ya. Oke, Wiono. Oke. Ya. Setelah itu baru Dokter Haris ini ya? Belum juga. Belum juga. Siapa? Sebelum Dokter Haris siapa? Habis Wihono, ya Haris ya. Oh, Haris. Ini yang perempuan. Rifda. Dokter Rifda. Iya. Dokter Rifda. Oh, Rifda dulu. Ya, habis Rifda Baru Dokter Haris. Oh, Ya, gitu. Haris. Oke, sampai sekarang. Dokter betul. Haris, oke. Dokter Haris, ya. Dan luar biasa loh Dokter Tabaluyan ini memang senior yang sekarang ada di klinik Desa Putra ini. Iya. Dokter umur sekarang udah 82 tahun. Nah, dokter rahasianya gimana dokter bisa awet sampai maksud saya spiritualitas apa yang dokter dapatkan kok dokter tahan di sini, bertahan di sini tuh Iya. apa yang membuat dokter bertahan itu apa? Juga aneh juga nih. Dulu aneh. Dia anjurkan, ditanya apakah mau tugas di Lenteng Agung atau di Melania. Ini satu yayasan Budi Mulia. Oh gitu. Ya. Kalau yayasan Melania itu di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Ya. oke. Tapi aku kenapa tidak tahu? Aku pilih Desa Putra yang jauh. Yang jauh dari Yang jauh. rumahnya. Ya. Dan pada saat itu pasien-pasien umumnya golongan dua afalah ya. Ya, istri-istri tentara ini ya orang penduduk kampung sederhana sekali. Tapi haleluya dengan sudah 50 tahun ini ramai sekali klinik. Jadi apa namanya? Rumah sakit kita Namanya sekarang Iya. Klinik Pratama Desa Putra. ya, klinik Pratama Desa Putra sangat ramai sekali. Jadi sebenarnya dari Balkes jadi Balkes terus mungkin pertamanya itu dibilangnya puskesmas, bilangnya sudah itu Balkes, Balkesmas baru klinik, baru sekarang Klinik Pratama Desa Putra. Iya, Nah, Pratama Desa Putra. oke, dan tadi yang membuat dokter kerasan tuh kalau dari sekarang dari sisi spiritualitasnya dulu kan dari zaman Bruder Belanda sampai sekarang Bruder Belanda udah habis Indonesia, apa yang dokter berkesan, yang bisa berkesan? Ya, saya senang dengan koleha kita semua yang ada di sini. Ya. Kita baik-baik ya, ya, tidak ada gontok-gontokan, Iya. kita saling membantu Iya. gitu ya. Dan- Saya bilang apa lagi? Ya begitulah. Dan dengan perkembangan seperti yang sekarang ini dok, sampai yang sekarang ini dokter lihat ini seperti apa dok, dengan usia dokter 82 sekarang mungkin sekitar ini udah berkembang banyak rumah sakit dan dengan klinik kita yang mungkin sebentar lagi kita akan pindah ke gedung baru itu. Betul. Apa yang dokter lihat dari sekarang? Yang sekarang saya lihat, saya kaget luar biasa. Desa Putra ini di bawah Yayasan Budi Mulia membuat rumah sakit di daerah tanah ini besar-besaran, 4 tingkat, luar Ya. biasa. Sepintas lebih besar dari rumah sakit Husada ya. Ya, saya kaget nih, luar biasa ini. Nah, ini karena berkat doanya dokter Tabaluyan. Nggak tahu, mungkin 3 bulan lagi akan jadi Ya, rumah sakit ini. oke, ya, Iya. ya dokter. Dan mungkin sekarang kita sedikit pesan-pesan dokter apa dok? Pesan kesan mungkin dokter dengan pengalaman dokter yang sudah di sini itu dokter. Saya kira dokter Tabaluyan kan pasti merasa senang, gembira. Terus kesannya apa dokter dengan ini satu-satunya loh dokter yang senior yang masih ada di sini selain dokter Haris, tapi dokter Haris masih jauh di bawah dokter kan. Iya. Nah, gimana dokter pesan-kesan dokter sekarang? Iya, saya Kira-kira. tetap masih betah dengan Betah. rumah sakit di sini. Iya. Truly speaking, gaji kita nggak menyorok kecil. Dan truly speaking, tapi semua karyawan-karyawan, ya, Iya. pengabdian. Mm-mm. Ya. Ya, pengabdian ya dokter memang. Pengabdian. Ya betul. Di sini memang kita juga di sekitar komplek kan ada panti asuhan juga. Jadi anak-anak berobat Iya. ke sini atau
dulu mungkin lingkungan-lingkungan yang sekitar ini kan gitu. Nah, sekarang satu pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Ini kan dokter dengan usia 82 sangat sehat ini. Rahasianya apa nih kalau dokter sampai saat ini masih sehat sekali itu apa kira-kira? Rahasianya pertama kali sejak saya masih mahasiswa, saya senang olahraga. Olahraga Ya, pertama. Oke. mahasiswa, dan saya olahraganya itu martial art ya. Ilmu bela diri. Oh, ya. bela diri. Ya, Oke. itulah dia. Jadi saya hobi olahraga. Oh, olahraga. Iya. Jalan kaki juga ya dok ya? Jalan kaki maupun naik sepeda. Haleluya. Jadi umur saya 82 tahun, saya hanya bisa bersyukur pada Allah. Saya tidak pernah sakit. Dulu waktu saya tugas di Lenteng Agung naik motor, kalau kehujanan ya tetap pulang, nggak batuk-batuk, nggak pilek ya. Yeah. Pulang ke rumah pakai air dingin. Hanya saya bisa bersyukur pada Allah ya atas kemurahan saya. Okay. Ya. Yeah. Dan juga ya kita harus bersyukur dan terima kasih. That's the only one. Ya, ya. Terima kasih dokter, ini pesan-pesan dokter tadi. Jangan lupa bersyukur, juga olahraga, kesannya supaya menjaga kesehatan. Oke dokter, Ya, oke. terima kasih dokter. Sama-sama. Sama-sama. Dadah. Siap. Dadah. Selamat siang.